Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham bagus yang apakah sedang diskon besar dan bisa beggar, harganya terus turun dan kinerjanya bisa dikatakan baik. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Kita akan membahas saham BDMN atau PT Bank Danamon. Ini merupakan salah satu request dari subscriber Baca Saham di YouTube. Nah, sekilas kita lihat bahwa BDMN punya ekosistem bisnis yang beragam. Bisa teman-teman lihat di sini dari berbagai aspek, seperti financial supply chain, syariah finance, ekosistem real estate, memanfaatkan investasi MUFG yang merupakan pemegang pengendali perusahaan, kemitraan digital, dan masih banyak lagi. Nah, ternyata BDMN ini punya berbagai ekosistem bisnis yang bisa dikatakan cukup beragam, mulai dari digital, mulai dari real estate, mulai dari finansial, dan lain sebagainya. Apalagi memanfaatkan investasi dari pemegang pengendalinya yaitu MUFG yang bekerja sama dan memberikan investasi di perusahaan PT Grab. Kemudian kita lihat sekilas terkait komposisi kredit perusahaan. Nah, ternyata BDMN masih fokus kepada kredit usaha atau modal kerja. Bisa teman-teman lihat persentasenya berdasarkan komposisi yang ada pada tampilan berikut ini. Untuk sektornya sendiri, mayoritas masih berasal dari sektor perdagangan, sektor lainnya, sektor industri, dan lain sebagainya. Nah, sayangnya berdasarkan hasil RUPS, di sini ada suatu pertanyaan yang menanyakan terkait aksi buyback yang akan dilakukan perusahaan mengingat harga saham saat ini terlalu rendah. Tapi dijawab seperti ini oleh manajemen. Untuk harga saham kami tidak melakukan intervensi dan dikembalikan kepada mekanisme market. Kami berharap dengan meningkatnya kinerja Danamon akan memperbaiki kinerja saham ke depannya. Nah, ini menurut saya pribadi merupakan salah satu poin minus dari BDMN karena mereka tidak memiliki kebijakan untuk melakukan buyback saham yang berada di pasar untuk meningkatkan kinerja harga saham ataupun setidaknya untuk menjaga agar harga saham tidak terjatuh terlalu dalam. Nah, hal ini tentu berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh beberapa perusahaan besar. Contohnya seperti ADRO yang belum lama ini mengambil kebijakan buyback saham karena harga sahamnya turun sangat signifikan. Dan dampaknya apa? Harga saham ADRO kembali naik dalam beberapa bulan terakhir ini. Ini merupakan salah satu sentimen positif dari BDMN yang mana semoga dengan adanya investasi MUFG pengendali BDMN ke Grab bisa memberikan dampak positif kepada Bank Danamon secara langsung maupun tidak langsung. Seperti yang teman-teman tahu, pengendali MUFG membuat investasi yang cukup besar pada Grab di tahun 2020. Nah, hal itu tentu saja akan meningkatkan kerjasama baik itu Danamon dan Adira untuk berkolaborasi secara konsisten dengan Grab dan tentunya diharapkan bisa meningkatkan kinerja dua perusahaan tersebut. Kita lihat sekilas untuk penyaluran pinjaman hingga Q2 tahun 2023 yang ternyata mengalami peningkatan dari 114 menjadi 124 triliun rupiah. Nah, di sini kita bisa lihat juga untuk kerugian kredit ekspektasian mengalami peningkatan dari 6,6 menjadi 7,2 triliun di tahun 2023 khususnya hingga Q2-nya. Hal ini tentu saja menjadi wajar mengingat terjadi peningkatan juga terkait outstanding pinjamannya. Untuk ekuitasnya mengalami pertumbuhan juga meskipun tidak signifikan dari 46,8 menjadi 47,3 dan mayoritas disebabkan karena adanya peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Sayangnya kasa atau dana murah perusahaan mengalami penurunan hingga Q2 tahun 2023. Bisa teman-teman lihat di sini penurunan terbesar berasal dari produk tabungan yang mana mengalami penurunan dari 42,4 menjadi 38,4 untuk mata uang rupiahnya. Sedangkan untuk mata uang asing terjadi penurunan pada saldo giro sebanyak 10,4 turun menjadi 6 triliun rupiah. Nah, ini tentu akan berdampak kepada beban bunga yang semakin besar karena saldo depositonya jauh lebih tinggi meningkat dibandingkan saldo giro ditambah tabungan. Terkait kenaikan beban operasional lain berdampak pada berkurangnya laba. Jika teman-teman lihat di sini, laba perusahaan mengalami sedikit penurunan dari 1,69 menjadi 1,5 triliun di Q2 tahun 2023. Jika teman-teman lihat lebih lanjut untuk laporan laba ruginya, hal itu disebabkan karena adanya peningkatan terkait beban operasional lainnya dari 6,5 menjadi 7,3. Nah, jika dilihat lebih jauh lagi, mayoritas berasal dari peningkatan untuk beberapa komponen seperti kerugian penurunan nilai, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, dan lain sebagainya.
Tapi tentu saja kita tidak boleh terlalu menyalahkan untuk beban operasional lainnya yang mengalami peningkatan, karena seharusnya perusahaan mampu untuk meningkatkan kinerja pendapatan bunganya juga dan pendapatan operasional lainnya. Sekilas kita lihat tentang kinerja dalam 4 tahun terakhir. Diproyeksikan laba BDMN di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, tapi masih cukup baik dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Jika teman-teman melihat kinerja BDMN di tahun 2022 dan 2023, tentu saja jauh lebih baik dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Selain itu, perusahaan juga ternyata konsisten membagi dividen setiap tahun meskipun terjadi sempat penurunan kinerja di tahun 2020. Untuk dividen yang ditawarkan yieldnya cukup menarik. Selain itu, PBV saham ini masih rendah dengan angka 0,5 kali, yang berarti dengan modal per lembar 4.800, saham ini masih dijual di bawah book value per lembarnya, yang berarti bisa dikatakan dijual setengah dari modal per lembar perusahaan. Nah, untuk hasil profitabilitas tidak terlalu menarik dengan NPM 12% dan ROE 6,3% saja. Secara harga saham masih turun cukup besar dalam 5 tahun terakhir, yaitu sebanyak 49%. Hal itulah yang membuat PBV saham ini hanya 0,5 kali saja. Padahal secara kinerja keuangan, BDMN mengalami pertumbuhan laba dalam 4 tahun terakhir, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2023 ini. Tapi jika dibandingkan dengan tahun 2020, kinerja di tahun 2023 ini bisa dikatakan sangat baik. Nah, jika teman-teman membandingkan harga tertinggi yang pernah dicapai yaitu sebanyak Rp10.000, harga pada saat video ini dibuat di angka 2.860 bisa dikatakan sudah turun sangat signifikan. Dan apakah hal ini merupakan suatu kesempatan? Secara probabilitas BDMN ini juga menarik di bulan Juli dalam 5 tahun terakhir. Bisa teman-teman lihat probabilitas kenaikannya adalah 100% di bulan Juli untuk tahun 2019 hingga tahun 2023. Secara historikal, saham ini masih diperdagangkan di rata-rata PBV-nya. Bisa teman-teman lihat di sini, dalam 3 tahun terakhir rata-rata PBV adalah 0,5 kali, sempat di atas 0,72, tapi sempat juga turun hampir menyentuh 0,45 kali. Nah, ini merupakan salah satu pertimbangan yang bisa teman-teman analisa sebelum mengambil keputusan. Kesimpulannya, BDMN merupakan salah satu bank besar yang menarik karena punya PBV yang hanya 0,5 kali saja. Harga sahamnya dalam 5 tahun terakhir sudah turun 49%, padahal kinerja laba cenderung terus tumbuh sejak tahun 2020. Selain itu, mereka juga konsisten bagi dividen setiap tahun dan punya yield yang baik. Meskipun begitu, secara brand image BDMN tentu kalah bersaing dengan bank besar lainnya. Jadi meski PBV hanya 0,5 kali, kamu juga harus pertimbangkan faktor lain di luar valuasi untuk mempertimbangkan saham ini. Secara keseluruhan, BDMN cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Demikianlah pembahasan singkat saham BDMN. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Kedua, The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Dan ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.